WhatsApp. Ketemu maning karo nyong ya. Nur 728 ya. Ini sekedar kita jalan-jalan di area Jakarta, tadi habis cari kuliner ya. Nasi bebek Maisa yang rasanya pedasnya nampol sampai lambenya saya dicotosin Chris John. Nah ini kita sambil keliling Jakarta. Ini emang saya bersama sahabat saya asli dari Jakarta. Walaupun turunannya turunan Tasikmalaya, namanya Ujang Busmini. Itu bukan Ujang Bustomi ya. Kita akan bercerita tentang RSUP Persahabatan. Dia agak mengerti karena ya mungkin di sebuah jalan-jalan sini dia tahu. Wah, tempeling loh. Oh. Lewat belok kiri langsung. Ya, terus ini ada orang tempiling segala macam. Ya, ini untuk menceritakan sebuah rumah sakit persahabatan sampai segini luasnya itu seperti apa Pak Dedi? Jadi ribut. Wah, ini ngelanggar lo aturan lo. Waduh, ini ternyata ada sedikit trouble ini Mas. Depannya Polda. Oh iya. Dulu nih rumah sakit persahabatan itu kumpulan dari para sahabat kayak kita nih berempat. Oke. Kita semua perawat, dokter itu bikin rumah sakit di Jakarta Timur itu belum ada. Ini rumah sakit pertama di Jakarta Timur. Paling besar. Sekarang jadi RSUP. Dulu masih RSUD. Udah gitu aja. Oh singkat banget sih, lu egois amat. Tapi nggak apa-apa guys, ya mungkin sebatas pengetahuannya dia, ya Esfarno ya, dan Esfarnonan kayak gitu itu mungkin dia di sini agak kurang pengalaman masalah seperti rumah sakit teman-teman. Maklum dulu itu juga jebolan rumah sakit Grogol. Ya ini sekitar melintas jalan-jalan Jakarta seperti ini dengan kesibukannya, kemacetannya. Jadi monggo di shoot ke depan itu Pak tukang syuting. Belakang dulu. Di sini juga ada nih apaan kuliner apa tuh? Asinan Bogor, iya. Betawi. Asinan Betawi. Kamboja namanya. Kamboja. Iya. Karena di jalan Kamboja. Kenal rame berarti. Kenal. BK. Repot ini supirnya bekas supir Metro Mini turunan Batak. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Apa ya? Jakarta. Bagaimana yang namanya Jakarta itu adalah kota metropolitan, Iya, lebih enak. di mana kita ambil sisi kulinernya. Iya, Yang hari ini tuh kita Ini sudah juga ada kuliner juga. membeli kuliner nasi Ambil bebek. sendiri. Nah, di sini kita akan melihat nih Jona tahu jalan sini bekas Gojek tuh ya. pengalaman dari Lubang tikus saja tahu. ya makanya nih kalau jalan Jakarta tuh memang kecil tapi ramai karena penghuninya itu udah ribuan. Nah kita kembali ke para moderator kita nih, Nuryanto 728 sama Dedi Ujang Busmini. Kita akan bertanya lagi bagaimana kesan-kesannya hidup di Jakarta. Mari kita tanyakan lagi. Gimana ya Pak? Ya kalau kayak saya sih bukan ahli Jakarta, cuman ya menikmati sekali. Namanya ibu kota ya memang seperti ini Mas, pasti ramai. Namanya ibu juga pasti ramai, punya anak banyak. Ya ibu kota ya sama, harus ramai. Punya anak banyak, punya jalan-jalannya yang banyak juga, mobilnya banyak. Yang saya sedih itu di jalan itu banyak mobil, tidak satu pun bukan mobil saya. Dan disitulah yang saya merasa sedih. Saya tiap hari ngelus-elus mobil Fortuner. Apa daya istriku di rumah nggak saya elus-elus. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa guys. Kita itu di sini tuh mencari duit, ya, mencari pengalaman, punya sahabat banyak di Jakarta. Dan nanti kita akan sebentar lagi, mungkin sekitaran 15 menit lagi kita udah sampai ke kantor kita di markas Kandang Kuda. Di sana itu di markas. Kok bau sampah sih, lu nggak tutup loh jendelanya. Kampungan banget. Itu seperti itu dah. Kalau sama Mas Ujang Busmini ini sih memang dulu praktisi itu. Ini yang katanya terkenal punya Ilmu saya. kontrakan banyak ini Pak Ujang. Bagaimana Pak Ujang? Hmm. Pak Ujang nih kontrakannya banyak, bagaimana? Oh iya.
Karena itu adalah bisnis yang bisa diturun-menurunkan ke anak cucu kita. Emang sudah punya cucu berapa Pak Ujang? Belum. Oh, ini ya Ujang ya yang untuk ini ya drive ya. Nah ini namanya Nah, ini namanya Google apa? Google Golf Drive atau ya Pak Ujang ya? Yang kita dulu latihan golf di sini itu waktu itu kamu bayar kredit cuma 100.000 ya? Itu pun pinjam kan kita kan? Iya. Ya waktu saya pertama latihan golf itu di sini sebelumnya sama Pak Ujang ini memang saya dilatih. Biasanya pegang stik sapu, di sini pegang stik golf. Loh, ada wanita cantik ya, namanya Kedi. Namanya Kedi. Dan nama aslinya ternyata Siti. Positif. Terus diajak kenalan Mas? Enggak, kasih lewat saya aja malu dia. Oh gitu. Takut. Ya mungkin. Karena mukanya yang kampungan atau emang gimana itu? Enggak, mungkin dia melihat saya udah terlanjur kaya, jadi khawatirnya saya nikahin lagi begitu. Oh gitu. Caprak gua. Dianya mau enggak? Ya kalau saya sih mau, dianya itu yang ngidoni Mas. Enggak mau, dia mau juga ya sebenarnya sama saya tapi mau meludahin doang. Caprak bae lah. Ini Kowe tenang bae, Cik. Nyupir bae, Cik. Wes lah. Ya guys. ini driver kita nih guys, yang asli dari Penting aja lali. Amerika ini. Ini abange klik. Bapak Puji lahir di Amerika katanya ya? Ya. Iya. Cuma Lahir gede di Amerika, gede terus? Vietnam. Oh di Vietnam. Ya. Waduh. Nyari Kuliah- apa di Vietnam? Kuliahnya di Israel. Kuliahnya di Israel. Waduh, ini Mas. Punya teman di POJ. Kita gemblung apa? Nah, ini kita sudah lewat ke Jalan Pramuka. Yang tadi jalan tadi kita puter-puter nggak jelas. Ini mobil bagaimana ya? 4 angka Iya, 4 angka. 10, 50. Wah. Nah, pokoknya ini pengalaman. Bagaimana pengalaman di jalan Pak Puji? Apakah pernah melihat yang bohai-bohai atau yang Sosok. indah-indah ya? Sosok Bagaimana? Sosok ya perempuan. Banyak guys pengalamannya. Iya. Ini tipsnya berapa Pak Puji dari Pak Sugeng Nuryanto itu? Yang katanya bos bebeknya. Alhamdulillah tiap turun dia kagak ngasih. Lah bagaimana nih bos? Katanya nggak bilang ngasih bos. Lah, cuma cap tangan. Cuman ada Aduh, cumannya. ya cuman gimana Jadi ya. saya utangin dulu. Ada cumannya. Gimana cumannya apa nih? Kasbonnya lancar. Ya, lancar alhamdulillah ya. Kalau ini mobil dibawa pulang apa digadein ini? Mobil. Ya mobil. Oh, terserah. Terserah ya. Terserah. Ini jalanan ibu kota nih yang macet nih, ramai lancar. Kondisi saat ini lagi hujan ya guys. Janda. Hujan gerimis mungkin menyambut kedatangan bebek. Ini yang luar biasa nih kehidupan Jakarta yang macet. Ini kita bercerita tentang kisah dan sedihnya hidup di Jakarta tuh seperti ini. Kita tanya ke Pak Puji lagi nih yang tiap hari di jalan. Jadi apa- Perjalanan kalau dari rumah ke kantor itu berapa lama Pak Puji ini? Kita nggak pakai jalan kalau Nggak ke pakai kantor. jalan. Oh, iya. Naik pesawat ya? Hah? Naik pesawat. Pakai karpet. Orang tinggal di kantor ngapain? Lu ngenyek gua nih. Nyindir kita di Kantor tuh guys. Di poker gitu. Aduh, ini Pak. Ini bagaimana bos? Pak. Ini katanya tinggal di kantor, bagaimana ini sih? Ini emang Itu apa secara halus itu menyindir vlogernya gitu ya. Karena emang kita tidur, makan sampai beol pun numpang di kantor. Oh gitu. Kita tanya kepada Ujang Pusmini sebagai pemilik kontrakan, apakah kontrakannya mahal-mahal atau tidak terjangkau oleh orang kayak kita ini? Bagaimana? Wah, kalau cukup terjangkau buat para ekonomi lemah. 1 bulan. Ukuran kontrakannya berapa, Pak Dedi? Wah, lumayan lah, bisa 40 meter. Waduh, luasnya. gede ya. 2,5 kali 1. Pintunya 1-2 pintunya. Pintunya 2, pintu Oh, kamar mandi sama pintu masuk. Oh gitu. Ada dapurnya enggak? Dapur gabung sama kamar. Oh gitu. Lah kita tidurnya di mana gitu, Mas? Di samping kompor. Oh, ini. Murah. Pengalaman Yang penting pribadi murah. banget lu deh. Iya. Lumayan. Ini bos dari tadi malah tengok-tengok aja ini. Ini Ya, anak buah kalau- bagaimana ini? Menceritakan kisah hidup saya sebetulnya sih ya dikatakan sedih ya nggak sedih.
Ya tadi katanya punya mobil banyak tapi bukan mobilnya, itu bagaimana ceritanya itu? Nah, itu makanya ini kan dari tadi saya itu kan bingung. Ini Jakarta dari tadi kok nggak bisa habis gitu. Jalan semuanya sana sini banyak mobil. Saya punya mobil sebenarnya 3. Saya kasihkan ke istri yang pertama itu 1, yang kedua 1. Saya dulu awalnya miskin, Mas. Sekarang Melarat. Sekarang melarat. ini ceritanya itu saya dulu itu masih bujangan itu agak kere lah gitu. Saya konsultasi dengan orang yang agak pinter, Mas. Saya kok miskin aja. Nikah lah, suruh nikah saya. Nikah 1 kali, kok tetap miskin aja. Nikah lagi lah, suruh nikah lagi sampai 3 kali saya nikah, Mas. Nah, terus gitu tetap miskin. Nah, akhirnya istri yang pertama saya suruh ke Singapura, yang kedua ke Hong Kong, yang ketiga ke Arab. Ya tiap bulan saya dapat kiriman. Nah itu Saya jadi kaya sekarang, Mas. itu trik gitu itu. Nah, ini harus diterapkan ini ilmu-ilmu seperti ini. Malahan. Ini mana ini? Ini mobil banyak ini. Ini mobil yang katanya punya bos ini. Katanya kita bentar lagi sampai kantor untuk menikmati nasi bungkus. Oh nasi bungkus. Oh iya, nasi bungkus sama Aisyah ya. Ya nggak apa-apa lah, kita namanya juga obrolan Obrolan bebas. bebas di pagi hari. Ini namanya terowongan gelap. Judulnya obrolan bebas aja. Ini terowongan gelap. Karo legeng. Nanti lagi Wih, ini hebat nih, insinyurnya orang mana yang bikin jalan ini ya? Kita tanya ke Pak Puji yang setiap hari di jalan, apakah dia tahu siapakah yang bikin jalan ini? Apakah bapaknya atau kakeknya atau cucunya, itu kita tanya. Kita, Pak Puji, ini jalan itu bisa kayak gitu, bagaimana ceritanya ini? Sebegitu. Pada awal kisahnya, Iya. saya ketemu Pak Kirno. Oh, Pak Kirno. Nah, Kirno itu arsitek. Oh, arsitek. Nah, arsitek, dia pengembang bisnis, konstruksi, ya kan. Kirno itu dia pemain proyek gitu. Oh, gitu nih. Jadi yang membuat jembatan ini Kirno Iya, namanya. jembatannya ini. Ya, ini hasil karyanya dia Kirno. Oh, iya. Nah, Kirno. Terus Kirno sekarang di mana, Pak Puji? ketemu sama Ya, Jago. lagi ada proyek dia. Keamanan. Ini dulu Pak Puji adalah supirnya Pak Kirno ya, pengusaha tol sukses itu. Hah? Yang penghasilannya Ya, jangan. nggak ada serinya kali ya uangnya ya. Ada Ini serinya. jalannya ini kita nggak lewat busway ya, karena bukan jalurnya. Jangan mengikuti orang-orang yang salah. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Ini jalan yang benar tuh ini. Atau masih penasaran sama bapak-bapak kita, Bapak Sugeng sama Bapak Dedi Ujang Bustomi, pengusaha kontrakan, dan Bapak Sugeng, pengusaha bebek. Oh, sekarang ganti, bukan ini ya, bukan bebek lagi ya, pengusaha transportasi bersama Bapak Puji juga, pengusaha driver. Iya, pengusaha driver ini. Gantinya Agus. Iya. Ini yang senyumannya tiada luka. Ini juga udah bos tapi mukanya lapar, bos. Kriuk-kriuknya. ada lapar, bos. Ini Pak Ujang juga sama dari tadi. Iya, udah kita nggak usah bahas mereka lagi lah, kita karena udah mau mendekati lokasi yang akan dituju, yaitu base camp Markas Kadang Muda katanya. Ini Jakarta tuh setiap hari seperti ini macetnya. Kalau yang belum pernah ke Jakarta, jangan ke Jakarta dulu karena Emang apa? Siapa lu? Orang laras. karena masih banyak ini banyak. Belum dong, kan belum nyampe. Oh ya, belum sampai ya, ini mah masih jauh. Jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu katanya. Sampai Ini. turun, gua. Sampai turun. Video terus. Ini namanya ini jembatan layang ini yang di atas itu tuh namanya jembatan penyeberangan orang. Nih, tuh kan keren kan. Maunya. Ini kalau malam tuh nyala, ini kalau malam, kalau siang mah karena udah terang jadi nggak perlu nyala.
Ini orang-orang parkir, nih parkir jalanan, terus ada cak duko tuh. Tuh, terus ini Minumnya nggak beli gitu. oh minumnya nggak beli ya. Kan ada. Nah ini kantor kita, ini Oke, guys. kantor pusat Pegadaian Jakarta Pusat. Alhamdulillah. Ini kita akan masuk ke lobby, tapi kita biar nggak kelihatan kayaknya kita jangan turun di sini, turun di belakang aja. Guys. Ini kita masih dalam suasana bulan Agustus, makanya sepanjang jalan terpasang umbul-umbul yang begitu megah dan indah. Kita terus menuju ke parkiran belakang biar kita langsung menikmati yang namanya bebek Maisa. Jangan dikasih tahu teman-teman, nanti pada minta. Ya bukannya pelit ya, karena kita cuma beli 10, satu orang tuh biasanya makannya 3, 2. Nah, ini nah, itu teman-teman kita itu yang sok belagu punya mobil bagus. Tempiling. Ini nah, ini. Ini mobil yang tadi diceritain. Iya tadi ini semua mobil bagus-bagus mas, tapi bukan milik saya semua. Sudah lapar. Alhamdulillah. Ini Jakarta. Oke guys, kita udah sampai di lokasi. Ikut. Katanya nggak ini. Ikut guys. Nggak sehat itu. Laluin aja. Sampai Duluan ini baru belok.